Oke, kita lanjut kok. Jadi Kalau kan ada istilahnya tuh mahasiswa kupu-kupu ya kok. Kupu-kupu nih maksudnya kuliah pulang, nggak ikut organisasi di kampus dan nggak ikut UKM segala macamnya. Nah menurut Koko, untuk orang-orang yang kayak nggak ikut organisasi dengan alasan yang aduh takut capek nih, aku takut bentrok segala macam. nanti nilaiku jadi jelek, kebanyakan ikut organisasi. Bener, bener banget. Nanti nanti aku orang tuaku khawatir kalau aku pulangnya malam. Betul, Gitu benar ya. benar. Banyak kayak gitu. Ya, elah. Itu udah dari dulu dah itu mah. Berarti dari kita. Sekarang gini. Ya, saya cuma kasih pandangan begini. Kalau di bangku pendidikan lah ya, kalian belajar hard skill. Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan empat. Easy, easy. Bahkan kalian bisa cari di tempat yang lain. Ya, saya kan ada sambilan juga sebagai dosen di UBK Bung Karno. Saya suka bilang begini, kalian belajar itu nggak harus dari saya. E-book banyak, Google banyak, YouTube apalagi sekarang rame. Ya, kalian boleh belajar dari banyak tempat, nggak harus dari saya. Tapi saya ngajarin kalian soft skill. Saya ngajarin kalian jadi orang benar. Saya cuma ngomong gitu sama siswa saya. Nah, sekarang soft skill itu nggak diajarin di bangku pendidikan manapun. Emang diajarin cara ngomong depan orang? Enggak. Emang diajarin cara negosiasi sama orang? Emang diajarin cara bikin proposal yang baik? Emang diajarin cara bikin surat menyurat yang bagus kayak apa? Lu mau belajar itu di mana? Tunggu masuk dunia kerja baru belajar, atau dari sekarang lu belajar? Kalau tunggu masuk dunia kerja, sorry nih, sorry banget ya. Kalau kalau sama-sama mahasiswa baru lulus, kira-kira nih, ya, yang bakal keterima adalah orang yang punya pengalaman organisasi atau orang yang tidak punya pengalaman organisasi kira-kira. Kalau nilainya sama, lulusannya sama. Pasti organisasi kok. Betul. Saya pun dulu keterima kerja langsung, ya. Saya ingat banget, ya. Saya KP itu apa? Semester pendek itu hari Jumat. Senin saya interview kerja karena punya networking. Selasa pemilu, Rabu saya udah kerja. Padahal saya belum lulus. Karena apa? Karena networking. Yang kedua karena apa? Karena saya punya pengalaman organisasi. Dia cuma bilang, Joseph nilai kamu nggak bagus-bagus amat kok Seth, sebenarnya dibanding kandidat yang lain. Tapi saya lihat kamu pengalaman organisasinya banyak banget ya. Makanya saya lebih memilih kamu dibanding kandidat yang satu lagi. Hmm, Itu berarti contoh nyata. keren banget. Berarti pengalaman organisasi itu berpengaruh penting banget ya kok untuk kayak iya di dunia kerja di masa depan. Betul. Saya kalau nggak karena organisasi, saya nggak dapat channel untuk langsung kerja. Saya kalau nggak ikut organisasi, saya nggak ketemu istri saya sekarang. Ya, Aduh. bener. Saya ngomong apa adanya gitu maksudnya. Ya kan? Ya begini deh, gampang. Saya ulang lagi bahasanya tadi. Kamu mau belajar soft skill dari mana kalau nggak mulai dari sekarang? Itu aja. Mungkin untuk sebagian besar orang yang backgroundnya IT, maybe IT ya. Enggak kok saya kerja sendiri, programmer nggak suka ngomong sama orang lain dan lain-lain. Ingat, begitu masuk perusahaan, tetap butuh orang lain. Butuh sosialisasi. Lu Benar. mau belajar itu dari mana? Lu mau belajar kenal orang dari mana kalau nggak dari sekarang? Ya kan? Lu mau belajar kenal apa lawan jenis, cari jodoh dari mana kalau nggak dari sekarang? Ya Iya. kan? As simple as that, as simple as that. Gitu. Kalau lu bisa belajarnya sekarang, kenapa harus belajarnya nanti? Kalau contoh nih paling gampang main nih. Kita ngomong main nih ya, main game, ya kan? Kalau lu misalkan telat sehari aja, level lu nggak naik, ya kan? Gimana caranya lu selesaiin questnya? Bener Iya. nggak? Kita main game pasti ada kan level satu, level 2, level 3 sampai ke level 100 gitu. Misalnya bosnya di level 100. Tapi untuk ngalahin bos di level 100, lu minimal level 80, equip lu SSSR misalkan gitu ya, ibaratnya gitu. Tapi lu sehari nggak main nih, sehari nggak main. Berarti lu mundur sehari dong. Level lu Iya. mundur dong. Makin makin sulit untuk mencapai itu dong. Sama. Kalau belajarnya lu berhenti atau nggak belajarnya lu undur, ya efeknya buat lu jangka panjang gitu aja. Lu nggak bakal rasain itu sekarang, lu bakal rasain itu nanti gitu loh. Betul. Oke, baik. Berarti
ternyata kilas baliknya Ko Aceh menemukan apa Istrinya. istrinya itu ya dari Iya. organisasi juga ya Ko. Iya. Jadi bukan cuma pengalaman soal Istri saya bukan aktif di organisasi, kebetulan karena saya alumni di Senat. Waktu itu saya udah lulus, dia anak baru. Karena saya alumni, saya diundang. Ketemulah di acara itu, gitu. Tapi kalau saya bukan alumni Senat, saya nggak mungkin diundang kan? Iya. Iya. Benar-benar. Jadi membuka Gitu. kesempatan baru ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, tadi kan udah kupu-kupu nih. Sekarang yang kura-kura kok. Iya. Kura-kura nih kuliah Kura-kura. rapat. Jadi Tergantung kalau gitu rapatnya. Tergantung rapatnya. Iya, kayak volunteer, ikut mungkin kayak ikut baksos, organisasi. Tapi organisasinya benar-benar kayak bukan cuma 1, 2, 3, tapi mungkin kayak gitu. iya, dia pengen coba seluruh bagaimana dia mencari pengalaman, tapi dia benar-benar ikut yang kayak banyak gitu organisasi-organisasi tersebut. Nah, gimana menurut Koko untuk Tanya dulu ke orangnya. Dia tuh ikut banyak itu tujuannya apa? Apakah karena dia nggak punya temen? Ini kita ngomong psikologis nih jadinya ya. Dia nggak punya temen. Dia nggak betah di rumah, ya. Atau dia butuh eksistensi diri. Itu 3 yang jelek. Ya, kalau 1 yang bagus adalah dia belajar dan membangun networking. Itu yang bagus. Ya. Kalau yang kura-kura, bahasa istilah sekarang rapat, saya cuma tanya balik, rapatnya efektif nggak? Rapatnya ada hasil nggak? Jangan nanti ngomong sama orang tua rapat, pulang malam, tapi nggak ada hasil, nggak nunjukin prestasi, nggak bikin bangga orang tua. Karena tujuan kalian utamanya kuliah adalah lulus, dapat gelar. Tujuan utamanya balik lagi ya, lulus, dapat gelar, bahagiain orang tua dulu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Gue mau jadi Bill Gates berikutnya. Gue mau jadi Steve Jobs berikutnya. Ketinggian. Ya kan? Tanya balik sama diri kalian gitu. Maksudnya, kalian kuliah ngapain? Kalian kuliah mau ngapain? Gitu. Makanya saya pertama kali kalau ketemu mahasiswa baru di kelasnya saya cuma tanya, kalian kuliah ngapain? Jawab itu dulu biar kalian tahu gitu tujuannya ngapain. Jadi di saat kalian capek, minder, lelah, bosen, jenuh, balik lagi tujuan kalian apa. Nah, orang yang tadi kura-kura tadi rapat, tanya dulu dia buat apa gitu. Apakah 3 yang negatif tadi atau memang yang positif? Kalau yang positif bagus, saya dukung asal dia bisa bagi waktu, bisa bagi peran ya. Tapi kalau nggak bisa, mendingan nggak usah. Berarti kita harus tahu potensi kita ya kok ya. Kalau misalnya terlalu banyak dan memang tujuannya itu yang tadi 3 itu, berarti lebih baik gak usah ya kok ya. Bukan potensi ya. Kalian kan memang usia kuliah itu adalah usia mencari jati diri. Usia mulai mengenal diri sendiri gitu. Gua maunya apa, gua nggak sukanya apa, gua maunya bagaimana, gua mau tujuan akhir gua ngapain, di masa depan 5-10 tahun lagi kira-kira gua mau ngapain, ya kan gitu kan. Banyak pertanyaan dalam hidup di saat mau kuliah nih, saya tahu nih karena saya pernah ngalamin gitu kan. Tapi ada saatnya mungkin kalian harus merenung juga gitu. Sebenarnya kalau dengan seperti ini, gue menjalankan aktivitas seperti ini, apakah ini bermanfaat buat gue? Apakah ini bikin gue jadi lebih baik? Apakah ini bikin lingkungan di sekitar gue jadi lebih baik? Dan apakah gue bisa membawa dampak yang positif untuk organisasi yang ada gue di dalamnya? Jangan-jangan gue cuma numpang ngetren doang. Jangan-jangan gue cuma numpang eksis doang. Jangan-jangan gue cuma sekedar cari jodoh aja. Macam-macam. Tujuannya juga bisa macam-macam, bener nggak? Selama tujuannya positif, go ahead. Kalian yang paling tahu diri kalian sendiri, menurut saya. Baik. Ya. Selanjutnya nih kok, kan tadi udah kita bahas kupu-kupu, kura-kura. Nah sekarang nih untuk keduanya deh, ya kura-kura dan kupu-kupu ini kalau mereka kan punya banyak waktu, di sisi lain ada lagi yang nggak punya waktu sama sekali, kira-kira kayak gitu. Nah kalau misalnya akibat dari tidak menerapkan time managementnya, menurut Ko Joseph sendiri itu apa ya? Saya koreksi sedikit ya kalimatnya sis. Boleh. Nggak ada orang yang punya waktu. Nggak ada orang yang nggak punya waktu, nggak ada. Waktu kita semua sama ya, 24 jam sehari, nggak dikasih
dari Tuhan. Udah kita tinggal terima, tinggal pakai. Nggak ada yang nggak punya. Ya kan? Balik lagi ke statement di awal, ya, bagaimana kita mau menggunakan waktu kita seefektif mungkin. Itu aja poinnya di situ. Kalau lu mau ya ntar dulu lah, nyantai dulu lah gitu. Ya ini lagi enak nih, lagi nanggung nih gitu kan. Aduh, ini gua lagi mabar nih setengah jam lagi ya gitu kan. Atau enggak, aduh drakornya tanggung nih, hari ini ada yang baru 2 episode, tonton dulu ya gitu kan. Ya terserah, it's up to you. It's up to you. Ya, tapi at the end kalau balik lagi ya, di dalam Dhammapada pun apa pasal pertama pikiran adalah pelopor, jelas banget pikiran adalah pelopor. Kalau kita sendiri nggak bisa ngatur diri kita, nggak bisa ngatur mindset kita contoh deh paling gampang bangun pagi gitu ya, bangun pagi. Saya mesti bangun pagi jam 6 misalkan. Besok gue mesti bangun pagi jam 6, besok gue mesti bangun pagi jam 6, ada acara di kampus jam 7 misalkan gitu ya, Ya. misalkan. Tapi itu cuma diomongan doang, nggak nyampe nih di sini nih, di mulut doang. Besoknya juga lewat telat, dia pasti sorry ya gue datang telat gini-gini, tak harus beralasan, iya semalam ada ini gini-gini, gue digangguin ini gitu, cari alibi. Ya kan? Ya balik lagi, sebenarnya kalau lu merasa itu penting, lu happy jalaninnya, go ahead. Lu yang atur hidup lu. Hidup lu tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tua lu, tanggung jawab temen lu, pasangan lu, bukan. Hidup lu tanggung jawab lu. Ya, jadi kalau lu mau hidup lu teratur, rapi, bagus, terschedule dengan baik, tidak ada apa acara kegiatan yang tabrakan, semua semua berjalan dengan baik dan lancar, ya udah diatur, direncanakan. Bener gak? Benar. Hidup yang nggak direncanakan berarti hidup lu tidak punya tujuan. Hidup yang nggak direncanakan berarti lu nggak punya goals, lu nggak tahu lu hidup ngapain gitu kan, ibaratnya gitu. Iya. Ya, ya kan sama kan? Kayak kalian. Tujuannya apa? S1. Minimal SKS berapa? 146. Semester ini kuliah berapa hari? Misalkan 5 hari. Hari Senin 4 jam, hari Selasa 4 jam, hari Rabu 6 jam. Misalkan udah jadwal kan? Bener nggak? Ya. Direncanakan kan? Udah kan? Tinggal jalan kan? Tapi kalau kalian yang nggak mau jalanin, terus mau kalian siapa? Nggak ada. Kalian yang jalanin. Gitu. Kalau nanya ke saya, mendingan terjatuh atau tidak? Mendingan terjatuh. Gampangnya gitu. Mau kura-kura, mau kupu-kupu, yang penting hidup lu terencana. Iya, betul. Nah, terus habis itu ada nggak sih kok kayak kemampuan khusus gitu yang harus kita punya buat kita tuh bisa memanage waktu kita gitu, bisa punya skill untuk time management ini gitu, Bang. Atau kita harus join organisasi dulu gitu baru bisa bikin time management yang bagus. Nggak harus join organisasi, tapi dengan join organisasi, ya kan, minimal kalian dapat kesempatan buat belajar, sharing, teman-teman yang positif, ya kan, syukur-syukur dapat training atau sertifikasi gratis, syukur-syukur kalian ketemu orang-orang yang lebih hebat, yang bisa ngajarin sharing ilmu yang lebih tinggi buat kalian, gitu loh. Kalau dibilang skill khusus nggak ada. Balik lagi tadi seperti statement saya di awal, tergantung manusianya aja. Kalau dia memang merasa ini nggak penting, ini nggak bikin dia happy, dia nggak bakal kerjain. Mau dipaksa, digerek-gerek, diseret-seret juga dia nggak bakal kerjain gitu. Makanya kadang di dalam organisasi, gak usah maksa orang. Orang datang sendiri dan akan tersapu zaman dengan sendirinya. Lu mau paksa orang kayak apapun, kalau orangnya nggak happy, ya kan, nggak bakal jalan. Gitu loh. Mau contoh nih, cari KMB, cari pengurus dari panitia. Misalkan ya, contoh, Iya, ya kan? Wah, ini gimana caranya nih biar pengurus kita banyak? Gimana caranya biar panitia kita selalu sukses, orangnya rame, gini-gini segala macam. Lu mau seret orangnya kayak apapun, kalau orangnya nggak happy, dia merasa dia nggak dapetin something, nggak dapetin value lebih di dalam organisasi maupun di dalam acara lu, nggak bakal ada orang yang bertahan lama. Tapi kalau misalkan dengan dia join di dalam komunitas, di dalam organisasi, dia dapetin value lebih baik, dia jadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Dia dapat kebersamaan, dapat kekeluargaan, ya pasti long lasting. Tapi ingat, kita nggak bisa bikin happy semua orang. KMB nggak bisa bikin happy semua orang. Ada aja orang yang nggak demen, ada aja orang yang benci, ada aja orang yang visi misinya berbeda, ya kan? Makanya saya suka bilang juga nih, kalau dulu sama pengurus yang dulu gitu yang masih sering intas sama saya, ya udah kalau emang orangnya udah nggak cocok, nggak nyaman, dia mau leaving, ya udah nggak apa-apa, gitu nggak usah dipaksa-paksa, ya kan, orang kayak gitu nggak usah dipaksa-paksa. Oh juga ada nggak ada yang satu dua orang, KMB tetap ada, tetap jalan. Ya toh dulu KMB juga orangnya nggak banyak, mulai dari 5 orang 8 orang kok, gitu. mulai dari Jadi kecil balik dulu lagi ya ya, gitu. nggak butuh skill khusus ya, balik lagi ya, balik ke orangnya aja.
Kalau saya suka ngomong begini nih, ada pepatah ini. Saya suka ngomong sama teman-teman saya nih, sama mahasiswa saya ataupun timnya saya. Saya suka ngomong begini. Gaul sama cacing jadi cacing, gaul sama naga jadi naga. Ya, gaul sama sama orang pinter, ketularan pinter. Gaul sama orang kaya, belajar jadi kaya. Lingkungan lu yang akan menentukan lu jadi apa di masa depan. Kalau lu bergabung dengan komunitas yang positif, ya kan, organisasi yang positif, maka lu akan berkembang jadi jauh lebih baik. Lu harus bisa nempatin diri lu di mana. Dan menurut saya nggak salah pilih waktu itu. Saya pilih Senat, saya pilih KMB. Ya, satu secara organisasi paling besar di kampus. Yang kedua, saya melatih batin saya. Saya punya keluarga baru di kampus. Saya punya keluarga kedua di kampus. Ya, bukan hanya sekedar sorry nih happy aja. Sebenarnya kan bisa dong ikut UKM. Saya bukan nyalain UKM ya. Saya sebenarnya bisa ikut UKM, misalkan apa futsal, basket dan lain-lain gitu kan. Tapi kan pembelajaran sosialnya lebih sedikit. Benar nggak? Dibanding dengan saya ikut senat atau saya ikut KMB. Gitu. Makanya saya pilih dua itu. Gitu. Oke. Berarti harus dari orangnya, kalau balik lagi ke masing-masing manusianya, apakah dia happy, apakah dia merasa efektif, apakah dia merasa itu worth it gitu untuk diikuti. Iya, lu mau disiplin nggak gitu? Lu mau berusaha untuk bikin diri lebih baik nggak? Kalau lu nggak mau diri lebih baik ya udah nggak usah. Dan berasa lu udah happy dengan statement yang sekarang, diri lu yang sekarang, ya udah gitu kan? Kan ada orang yang begitu kan? Benar. Udahlah, yang penting makan cukup. Udahlah, yang penting apa? Gue bisa nikmatin hari ini begini-begini. Ya, ada orang kan yang begitu kan? Tapi coba tanya balik lagi ke dirinya dia gitu. Tanya balik lagi. Kalau misalkan ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ya. Coba misalkan tahun depan atau semester depan deh, semester depan ya. Lu cuman umurnya doang yang nambah, tapi ilmu lu nggak nambah, kebijaksanaan lu nggak nambah, kedewasaan lu nggak nambah, income lu nggak nambah, lu rela nggak? Rela nggak? Bertanya gitu. Kalau lu rela, ya udah, go ahead. Nggak ada yang bisa ngatur lu kecuali diri lu sendiri. Tapi kalau lu nggak rela, yuk berubah. Jadi lebih baik. Mulai disiplin atur waktu, mulai disiplin atur jadwal. Yuk mulai belajar hal baru. Itu aja. Baik. Terakhir itu menurut Koko nih, pesan-pesan apa sih yang harus disampaikan untuk maba-maba mahasiswa baru gitu kan di UBM untuk mengelola time management dia untuk di perkuliahan gitu kok? Atau selain yang maba mungkin kayak yang semester tua kan udah makin sibuk ya kok ya. Nah itu kan pasti udah susah banget atau mau ini mau itu kerja gitu. mau kerja mau kerjain tugas mau organisasi banyak banget kok alasannya. Jadi gimana kok tips dari Koko nih? Kalau cuma jadi mahasiswa, menurut saya nih, saya udah pernah kuliah 2 kali loh ya. Menurut saya tuh nggak sibuknya kalau cuma jadi mahasiswa. Nggak ada sibuknya kalau cuma jadi mahasiswa. Lu kuliah sehari paling cuma berapa jam? 2-3 jam. Lu mau alasan apa sibuk apa? Lu mau alasan sibuk apa sekarang gue tanya? Lu sambil kerja, oke kerja lu emang ada yang full time, nerima mahasiswa, atau lu masih part time? Atau lu project base? Atau lu cuma sambilan di Sabtu dan Minggu? Lu mau bilang lu sibuk, ya kan? Gue yakin enggak, ya kan? Cuma lu menyibukkan diri, tapi nggak produktif. Jadi ya saran saya buat mahasiswa-mahasiswa nih, ataupun yang baru masuk ke dalam dunia perkuliahan gitu ya. Pertama, kalian kan bisa punya banyak waktu untuk belajar banyak hal. Pergunakanlah waktu tersebut untuk belajar. Karena kalau nanti udah terjun ke dunia kerja, ke dunia nyata, tidak semudah yang kau bayangkan, Ferguson. Ya? Tidak semudah yang kau bayangkan, Ferguson. Ya kan? Jadi lebih baik kalian coba sekarang. Toh juga kalau organisasi di kampus bikin salah bakal diapain sih? Nggak bakal diapa-apain. Itu evaluasi, perbaikan ke depannya mau begini, lain kali bikin proposal begini, lain kali bikin surat begini. Toh perbaikan buat kita oke dong. Terima dong, berbesar hati. Terima kritik dan saran dong. Toh buat kebaikan kita juga. Ya kan? Tapi kalau misalkan contoh, gitu ya, orangnya nggak mau diatur, keras kepala, gitu ya, maunya menang sendiri. Toh organisasi nggak ada, lu juga nggak apa-apa. Ya kan? Permasalahan balik lagi, lu mau gak jadi diri lu yang lebih baik? Kalau lu mau jadi diri lu lebih baik, nih ada waktu lo, lu bisa belajar, ya kan? Lu bisa ningkatin value, ikut seminar, ikut workshop, ya kan? Lu nggak usah repot-repot yang aneh-aneh dah. Nah, sekarang juga training kan banyak yang online, sertifikasi online banyak. Ya, pergunain aja waktu lu untuk itu. Bangun value di dalam diri lu. Karena kalau dengan lu punya value,
ya, lu yang akan dicari sama orang, lu punya nilai, uang yang akan datang sama lu, bukan lu cari uang kalau lu punya value. Tapi lu harus harus memupuknya dari sekarang, ya. Sekarang dunia banyak berubah kok. Kalau zaman saya dulu udah ada ojol, mungkin saya jadi ojol, nyari duitnya lebih gampang. Tapi kalau zaman dulu udah ada YouTube dan lainnya seperti sekarang, mungkin saya jadi content creator. Tapi kan udah bukan zamannya saya, ini zamannya kalian, gitu. Untuk cari uang, untuk jadi kaya, ada aja kok caranya sekarang. Cuman masalahnya, lu mau apa enggak? Lu mau bangun dari sekarang atau enggak? Contoh lah, itu ceritanya siapa ya? Ghazali lah, Ghazali. Ya kan, Ghazali eksis selfie 3 tahun berturut-turut, tiba-tiba begitu jadi apa NFT NFT langsung kaya raya. Tapi apa? Karena Iya. dia konsisten, gitu loh. Dia konsisten, gitu. Dia ngerjain sesuatu hal, dia happy, dia konsisten, gitu. Masalahnya lo orang mau nggak, gitu, nambah value di dalam diri lo orang, konsisten, ya kan, jadi lebih baik, sehingga nanti begitu kalian benar-benar terjun di dunia nyata, gitu kan, ya kalian sudah punya value, kalian sudah jadi orang yang lebih baik, kalian berkompetisi dengan orang lain dan kalian bisa menang, gitu. Karena at the end, ya kita kalau namanya manusia kan sosial, networking ya, makanya saya suka bilang, maksudnya lu ketemu sama siapa aja udah jaga hubungan baik aja, gitu, karena kita nggak tahu kapan kita butuh dia, dia butuh kita, Benar. gitu. Oh, satu lagi, pesan terakhir. Ya, bukan pesan sponsor, pesan terakhir. Pesan Saya, terakhir kayak lagu. ya terakhir. Itu janji terakhir. Janji terakhir. Nggak Nanti saya apa-apa, ceramah. lanjut aja. Udah kayak ceramah apa? Udah kayak kelas 2 SKS nih. Nah. Enggak Nah, dong. Lanjut aja kok ya. guys. Jadi gini, kalau saya kebetulan orangnya melankolis. Jadi orangnya terstruktur, rapi banget. Bahkan kalau pasangan saya mau ngajak saya pergi, saya bakal ngomong begini, mau kemana, sama siapa, jam berapa pulangnya, terus di sana mau ngapain. Orangnya detail banget kok, gitu kan. Tapi ya itu, jadinya saya terjadwal, saya rapi gitu. Tapi di balik kerapian itu, saya harus punya toleransi karena saya berhubungan sama orang lain. Boleh nggak punya manajemen waktu yang bagus? Boleh. Tapi kalian harus lihat sikonnya juga di lapangan seperti apa. Di situ kalian akan belajar yang namanya toleransi. Di situ kalian akan belajar yang namanya fleksibilitas. Di situ kalian akan belajar yang namanya beradaptasi dengan keadaan. Itu juga penting. Ya, karena kalau saya dulu orangnya terlalu terstruktur. Jadi kalau apa yang saya kerjakan, apa yang saya planningkan nggak sesuai, saya gampang marah. Kalau jadwal yang saya bikin berantakan, saya gampang marah. Itu dulu. Tapi sekarang saya merasa lebih, oh ya udah, ada hal-hal di luar keadaan ya yang kita nggak bisa kontrol dan kita harus terima. Nah, di situ kita belajar yang namanya toleransi, fleksibilitas, belajar adaptasi sama keadaan. Ya, jangan terlalu memaksakan sesuatu juga sama orang lain. Gitu. Oke, sip. Wih, jadi pesan-pesan untuk para mahasiswanya itu adalah kita nggak boleh nih kayak nganggap diri kita sibuk-sibuk banget gitu kan. Pasti kita punya waktu gitu. Kita harus Pasti punya, yakin saya pasti Iya, punya. pasti punya waktu. Cuman time manajemennya aja nih yang kurang. Kita mau nggak untuk berubah menjadi lebih baik, menggali value diri dalam kita diri lagi. kita, meningkatkan lagi value-nya. Nah, dengan cara salah satunya join organisasi KMB. Nah, untuk podcast hari ini dengan Ko Ocep, kita udah selesai. kita udah selesai sebenarnya. Kita mau makasih banget nih buat Koko udah nyempetin waktu di balik kesibukan yang super duper padat gitu kan. Tapi Ko Ocep dengan senang hati, dengan lapang dada menaruh jadwalnya podcast di tempat kita, podcast KMB. Terima kasih banyak. Jadi enggak lah. Saya yang penting orang lain happy. Orang lain gini. Ada pepatah di dalam Muslim, agama lain ya, bukan Buddhis ya. Dia bilang begini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya dong, saya punya pengalaman, saya punya materi gitu ya, saya cuma share aja, saya tuangkan aja. Ya, dan plus minusnya kalau ada orang yang nggak mau terima ya go ahead, nggak apa-apa.
ada orang yang nggak suka, saya say sorry kalau misalkan kata-kata saya ada menyinggung orang-orang tertentu, tapi yang pasti saya nggak ada niat sama sekali gitu ya di dalam pembicaraan kita tadi ini untuk nyinggung orang lain tuh nggak ada gitu. Tapi saya cuma mau sharing apa yang pernah saya alami, apa yang saya dapatkan, semoga bisa bermanfaat aja buat orang lain. Pasti bermanfaat dong. Pastinya Nah, dong. sekarang kita ingin Mengakhiri sesi podcast ini. Jadi, oke, terima kasih kalian Amita yang sudah menonton podcast kita sampai akhir. Nah, pasti berkesan banget dong pesan dan kesannya ke Ocep gitu kan. Untuk para mahasiswa yang masih kurang mungkin ya berpengalaman dalam manajemen. Iya, betul. Dalam menjadwalkan. Jadi kita harus terstruktur ya teman-teman. Untuk Ocep nih, kita mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi karena udah menyempatkan waktunya mengisi podcast kita. Iya. Nah, oke. Selamat Selamat malam, udah malam. Selamat malam. Sampai jumpa lain kesempatan ya. Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.